Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grahita Retno dari Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Return on Investment atau biasa disebut ROI. ROI ini adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi ROI. Yang pertama itu ada turnover. Turnover itu dari operating asset atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu periode tertentu. Yang kedua adalah profit margin. Profit margin adalah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin dapat mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan dihubungkan dengan penjualannya. Di sini ada kelemahan analisis ROI, yaitu sulitnya dalam membandingkan ROI suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya fluktuasi nilai dari uang atau daya belinya. Di sini ada formula dari ROI. Yang mau cara cepatnya itu ROI itu laba bersih operasional dibagi dengan rata-rata aset operasi. Kalau mau lebih detailnya lagi, ROI itu margin dikalikan turnover. Margin laba bersih operasional dibagi dengan penjualan, sedangkan turnover penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasi. Selanjutnya ada contoh dari ROI. Gading Company memiliki laporan sebagai berikut. Laba bersih operasional $60.000, rata-rata aset operasi $300.000, penjualannya $600.000. Sehingga kalau kita mau cari cara cepatnya, laba bersih operasional dibagi dengan rata-rata aset operasi $60.000 dibagi $300.000. Sehingga besar ROI adalah 20%. Di sini ada perhitungan detailnya. Dengan rumus ROI sama dengan margin dikalikan dengan turnover. Tinggal dimasukin aja 60.000 per 600.000 dikali dengan 600.000 per 300.000. Sehingga kita dapat 10% dikalikan dengan 2, yaitu 20%. Selanjutnya ada controlling ROI. Jika kita asumsikan bahwa manajer Gading mampu meningkatkan penjualan menjadi $720.000 yang meningkatkan pendapatan operasional bersih menjadi $78.000, selanjutnya tidak ada perubahan dalam aset operasi rata-rata segmen. Mari kita hitung ROI-nya. ROI itu margin dikali turnover, sehingga kita masukin aja 78.000 per 720.000 dikali dengan 720.000 per 300.000. Sehingga kita dapatkan 10,8% dikali dengan 2,4 sama dengan 26%. Dapat kita simpulkan, ketika kita meningkatkan sales dan laba operasi sesuai dengan asumsi di controlling ROI pada sebuah perusahaan Gading Company, maka ROI atau Return on Investment juga akan meningkat. Sekian presentasi dari saya tentang Return on Investment. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.